Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, saya akan membagikan renungan dengan tema Pantang Menyerah. Firman Tuhan terambil dari Bilangan 13 ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Wow, dahsyat sekali perkataan dari seorang yang bernama Kaleb yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya yakin kita semua pasti ingin dipakai seperti Kaleb yang gagah berani, yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, pada waktu itu Musa mengutus ke-12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, sebab Tuhan hendak membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi Musa ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi di tanah Kanaan, bagaimana keadaan orang-orang di tanah Kanaan. Nah, tetapi saudara, dari antara ke-12 pengintai tersebut, 10 di antaranya kalah sebelum berperang. Mereka menyerah ketika melihat orang-orang di tanah Kanaan yang sangat besar. Konon sejarah mengatakan orang-orang di tanah Kanaan lebih besar daripada Goliat. Orang-orang di tanah Kanaan memakan penduduknya. Itu yang dikatakan 10 pengintai yang diutus oleh Musa. Mereka tidak yakin bisa menyerang bangsa itu, karena mereka melihat bangsa itu lebih kuat daripada bangsa Israel. Nah, tetapi saudara, ada 2 orang yang tidak menyerah. Yaitu siapa saudara? Ya, Yosua dan Kaleb. Mereka berkata pada bangsa Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yuk sama-sama katakan saudara, luar biasa baiknya. Saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Bahkan luar biasa baiknya. Saudara bisa baca di kitab Bilangan 14 ayat 6 sampai 7 ya, yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel. Nah, saudara, saya ingin membagikan satu ilustrasi. Alkisah, ada 2 orang sales sepatu yang ditugaskan oleh atasannya untuk mensurvei satu daerah yang penduduknya belum menggunakan sepatu, saudara. Nah, sepulang dari daerah tersebut, sales yang pertama mengatakan pada atasannya seperti ini, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa menjual sepatu pada orang-orang yang tidak menggunakan sepatu? Wah, kelihatannya orang yang pertama ini sudah mulai pesimis ya saudara ya, dengan keadaan orang-orang di sana ya ketika dia mensurvei tempat tersebut. Nah, tetapi berbeda dengan perkataan dari sales yang kedua. Sales yang kedua ini berkata seperti ini saudara. Wah, ini adalah peluang yang sangat besar untuk kita bisa menjual sepatu pada mereka. Pasti mereka akan langsung membelinya, karena ini sesuatu yang baru untuk mereka. Nah, saudara, tugasnya sama, tapi cara pandangnya, sikap hatinya berbeda. Yang pertama pesimis, nggak yakin ya saudara. Tetapi yang kedua optimis, dia yakin dan dia pantang menyerah. Nah, saudara, tahukah dalam perjalanan usaha menawarkan resep ayam goreng, Kolonel Sanders yang kita tahu sekarang pendiri KFC ya teman-teman, berkali-kali mengalami penolakan. Penolakan itu sebanyak berapa saudara? 1009 kali. Wow, ini angka yang sangat banyak ya. Untuk mengalami penolakan ini pasti sangat menyedihkan, menyakitkan, dan mungkin membuat ingin menyerah. Nah, tetapi tidak membuat Kolonel Sanders menyerah. Dia tidak gentar untuk terus menawarkan resep ayam gorengnya.
Banyak pemilik restoran pada saat itu memberikan komentar pedas terhadap Kolonel Sanders terkait dengan resep yang dimilikinya. Penolakan demi penolakan terjadi pada Kolonel Sanders. Tetapi itu tidak membuat dia menyerah begitu saja. Nah, sehingga saudara, pada satu waktu ya, ada satu restoran yang memberinya kesempatan. Dan mulai saat itulah ayam goreng milik Kolonel Sanders lebih dikenal luas hingga saat ini. Ya, yang kita kenal sekarang Kentucky Fried Chicken. Siapa yang tidak pernah makan makanan tersebut? Semua pasti pernah makan ya. Karena ini merupakan usaha yang sangat besar ya. Sampai ke berbagai negara ada. Tetapi itu dimulai dengan yang namanya penolakan demi penolakan. Dan Kolonel Sanders memilih untuk tidak menyerah. Saudara, mungkin hari-hari ini kita ada yang mulai ingin menyerah. Karena satu kondisi keadaan yang terus-menerus tidak baik. Ya, masalah demi masalah yang bertubi-tubi terus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu pesan yang diberikan oleh Kolonel Sanders. Ya, tentunya untuk kita semua juga ya, teman-teman semua ya. Beliau katakan seperti ini. Pantang menyerah adalah kunci. Semua akan berhenti jika kita menyerah terhadap keadaan. Jadi teman-teman, saat ini kalau engkau sedang mengalami masalah, jangan menyerah terhadap keadaan. Kita belajar kembali dari ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa. Kita melihat hanya 2 orang yang tetap maju dan tidak menyerah. Dari antara berapa saudara? 12. Saya percaya kita adalah orang-orang yang memilih untuk tidak menyerah. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita mulai menyerah. Bahkan mereka mulai mempengaruhi, udahlah, ya gak mungkin lah, susah. Lihat keadaanmu udah seperti ini, seperti itu. Jangan dengarkan saudara. Dengarkan saja firman Tuhan yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, ada seorang konsultan sumber daya manusia dari Amerika Serikat yang bernama Paul J. Stoltz, PhD. Dia meneliti tentang kesuksesan. Dia meneliti kunci kesuksesan. Nah, hasil penelitian itu menghasilkan sebuah teori yang bernama adversity quotient. Adversity quotient adalah sikap pantang menyerah. Dan dikatakan sikap ini memiliki daya tahan tinggi dan tahan banting dalam menghadapi kesulitan dan hambatan. Nah, saudara, saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyerah. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mundur. Tetapi sebaliknya, Tuhan selalu mendorong kita. Tuhan selalu mengajak kita untuk kita tidak menyerah. Untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan. Saat ini, malam hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah yang berat, tekanan dalam hidupmu, saya percaya saat saudara memilih untuk tidak menyerah, maka Tuhan akan membuka jalan buat saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa malam hari ini. Bapa, kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami. Kalau saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami masalah yang besar, sedang mengalami tekanan yang berat, kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Kami memilih untuk kami terus maju bersama dengan Engkau. Dan kami tidak mau menyerah. Berikan kami kekuatan, pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami menjadi kuat malam hari ini Tuhan. Kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.